wabarakatuh. Saya Eka Kartika dari kelas reguler B PGSD. Di sini saya membuat video untuk memenuhi syarat tugas UAS yang diampu oleh Ibu Saktian Dwi Hartantri MPD. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu situs bersejarah dan pemanfaatannya. Apa sih situs bersejarah dan pemanfaatannya? Dalam situs dapat diartikan dengan lokasi kejadian, struktur, objek, atau hal lain baik aktual, virtual, lampau, atau direncanakan. Kemudian A. Sejarah sebagai bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa yang mempunyai daya cipta yang mengagumkan. Kalau tidak ada buktinya, kita akan disanggah orang. Dengan peninggalan sejarah, dapat kita buktikan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bodoh. Kemudian contoh peninggalan sejarah yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang dibangun beberapa abad yang lalu yang sampai sekarang masih dikagumi di seluruh dunia. Kemudian peninggalan sejarah dengan pendirian benteng-benteng di Indonesia yaitu yang pertama ada Benteng Victoria dan Benteng Darstede di Maluku, yang kedua ada Benteng Rotterdam di ujung Padang, dan yang ketiga ada Benteng Amsterdam di Manado, yang keempat ada Benteng Spelwich di Banten, yang kelima Benteng Vredenburg di Yogyakarta, dan yang keenam ada Benteng Malbork di Bengkulu dan Laintam. Untuk apa sih didirikannya benteng-benteng tersebut? Jadi, benteng-benteng tersebut didirikan untuk alasan pertahanan dan keamanan, merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia selalu menantang penjajahan. Kemudian yang B, memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Bangsa Indonesia sudah merasakan betapa pahitnya dijajah oleh bangsa lain. Jadi, melalui peninggalan baik secara fisik maupun melalui semboyan-semboyan, contohnya seperti teks proklamasi dan bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, menunjukkan suatu pengorbanan dan perjuangan besar dalam meraih kemerdekaan. Kemudian yang C, memajukan pariwisata dan devisa negara dengan peninggalan bersejarah yang masih bertahan sampai sekarang. Selain bermanfaat sebagai sumber pengetahuan, juga sebagai sumber mendatangkan devisa bagi negara. Jadi, dengan tidak langsung, warisan sejarah dapat memajukan pariwisata di daerah dan dapat menambah pemasukan negara. Kemudian yang D, berbagai contoh sumber sejarah. Yang pertama itu ada Candi Borobudur di Magelang. Candi berbentuk stupa didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi, kurun waktu dengan sesuai 760 dan 800 Masehi pada masa kerajaan bangsa Sailendra di Jawa Tengah. Diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun. Yang kedua yaitu Candi Prambanan di Yogyakarta yang biasa disebut dengan Candi Loro Jonggrang. Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia, dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi terbesar dipersembahkan untuk Trimurti tiga dewa utama Hindu yaitu Wisnu, Siwa, dan Brahma. Nama asli Candi Prambanan adalah Siwagra yang bermakna rumah Siwa. Prambanan merupakan candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Kemudian yang ketiga ada Lawang Sewu di Semarang. Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah di kota Semarang, Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 1904, selesai 1907, terletak di bundaran Tugu Muda yang digunakan untuk kantor pusat NIS. Pada akibatnya, kantor NIS di Semarang tidak lagi memadai, maka diusulkanlah alternatif yaitu membangun kantor administrasi di lokasi baru. Dan yang keempat ada Benteng Rotterdam di Makassar, merupakan sebuah benteng peninggalan kerajaan Gotalo yang berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada mulanya, benteng tersebut berbahan tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Gotalo ke-14 yaitu Sultan Alauddin, benteng tersebut diganti menjadi batu padas. Kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Dan yang kelima yaitu Benteng Vredenburg di Yogyakarta. Benteng terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Fungsi benteng tersebut dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, penyerangan, intimidasi, serta blokade terhadap keraton. Benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan memiliki keinginan untuk menentang Belanda.
Dan yang keenam ada Masjid Agung Demak, merupakan masjid tertua yang ada di Indonesia. Pendiri masjid diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama Kesultanan Demak abad ke-15 Masehi. Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik dengan memberi gambar stupa bulus. Masjid didirikan pada tanggal 1 Safar dengan ditahan 4 tiang kayu raksasa yang dibuat khusus 4 Wali Songo. Saka sebelah tenggara adalah buatan Sunan Ampel, sebelah barat daya buatan Sunan Gunung Jati, sebelah barat laut buatan Sunan Bonang, sebelah timur laut merupakan sumbangan Sunan Kalijaga. Dan yang terakhir yaitu Gereja Katedral di Jakarta, merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Pembangunan dimulai ketika Paus Pius VII mengangkat Pastor Nelson sebagai prefek Positik Hindia Belanda pada 1807. Katedral yang sekarang bukanlah yang asli. Katedral yang asli diresmikan pada Februari 1810. Pada 27 Juli 1826 gereja sempat terbakar bersama 180 rumah. Lalu pada tanggal 31 Mei 1890 dalam cuaca yang cerah gereja itu sempat roboh. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.